Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Selamat datang santri-santri online dimanapun Anda berada. Di video ini kita akan melanjutkan kajian kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kita sudah sampai pada bait ke 148. Nah, di bait ini kita akan membahas tentang meletakkan khobarnya kana di antara kana dan isimnya itu, dan juga tentang mendahulukan khobarnya dama atas lafadz dama atau dengan mama syariahnya. Nah, jika ini bagus silahkan di like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasi agar ketika ada video baru yang update Anda bisa segera menontonnya atau mengetahuinya. Dan insya Allah kita akan mengaji kitab ini sampai khatam ya. Dan jika Anda punya masukan untuk belajar untuk menambah kajian kitab di bulan Ramadan ini, silahkan cantumkan di kolom komentar. Insya Allah kita akan kaji. Oke, mari kita mulai kajiannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa fi jami'iha tawassutul khabar ajiz wa kullun sabqahu dama hadar. Wa fi jami'iha tawassutul khabar ajiz wa kullun sabqahu dama hadar. Wa fi jami'iha, dan di dalam seluruh fi'il kana wa akhwatuha. Ajiz bolehkanlah, jadi saya maknakan ajiznya dulu ya. Ajiz bolehkanlah tawassul al-khabari terhadap menengahkan khobarnya antara kana dan isimnya. Jadi boleh ditaruh di tengah. Jadi di seluruh fiil-fiilnya kana dan semuanya itu boleh khobar ditaruh di tengahnya. Contoh kayak misalkan kana qaiman zaidun. Qaiman itu di tengah sebagai khobarnya kana, sedangkan zaidun diakhirkan. Wa kullun, adapun seluruh ulama nahwu dan orang-orang Arab itu hadhara, melarang sabqahu terhadap mendahulukan khobar dama terhadap lafadz dama. Jadi semua ulama sepakat dilarang mendahulukan khobarnya dama atas dama dan juga ma-nya itu ya. Nah, di sini ada dua pendapat, nanti kita akan bahas di syarah Ibnu Aqilnya. Jelas ya di sini ya baitnya ya, tidak banyak penafsiran. Kita akan mulai membaca kitab syarah Ibnu Aqil di sini. Di paragraf pertama bisa Anda lihat, wa muraduhu anna akhbar hadhil af'ali illam yajib taqdimu 'ala al-ismi wa la ta'khiru anhu yajuzu tawassutuha bainal fi'li wal ismi. Maksud dari bait ini adalah bahwasanya khabar-khabar dari fiil kana wa akhwatuha ini, jika tidak wajib khabar tersebut didahulukan atas isim dan juga tidak wajib diakhirkan atas isim, maka boleh khobar tersebut diletakkan di antara fiil dan isim gitu. Fa misal wujubi taqdimi al ismi qauluka, contoh wajib mendahulukan contoh wajib mendahulukan khobar-khobar atas isimnya kana adalah ucapanmu kana fid dari sahibuha, kana ada fid dari dalam rumah siapa sahibuha pemilik rumah tersebut. Jadi di situ khobarnya wajib diketengahkan ya di antara fiil dan isimnya. Fala yajuzu huna taqdimul ismi 'alal khabar, maka tidak boleh di sini mendahulukan isim atas khobarnya gitu. Jadi nggak boleh khobarnya diakhirkan, malah li'ala ya'udu ad-dhamiru 'ala mutaakhirin lafdhan wa rutbatan, supaya dhamir yang ada pada isim tersebut tidak kembali kepada lafadz yang diakhirkan secara lafadz maupun secara tingkatan. Ya, begitu jelas ya. Jadi seperti pada kajian mubtada khabar kemarin, bahwasanya ketika mubtada mengandung dhamir yang kembali kepada bagian dari khabar, maka mubtada tersebut harus diakhirkan dan khabarnya didahulukan.
Ini juga berlaku pada di sini ya. Maka isimnya ketika isim kana wa akhwatuha mengandung domir yang kembali kepada khobarnya, maka isimnya harus diakhirkan dan khobarnya ditengahkan antara kana dan isimnya. Ya boleh ya, tapi nggak harus di tengah sih, bisa didahulukan. Kayak misalkan fiddari kana sahibuha juga bisa. Intinya khobar nggak boleh diakhirkan begitu. Wa misal wujub ta'khirul khabar yang ismi qauluka, adapun contoh wajib mengakhirkan khabar atas isim itu ucapanmu kana akhi rafiqi, ada siapa akhi saudaraku itu rafiqi temanku begitu, saudaraku adalah temanku. Fala yajuzu, maka tidak boleh apa taqdimu rafiqi, mendahulukan rafiqi ala annahu khabarun dengan menjadikannya khabar, li'annahu la yu'lamu dzalika, karena tidak diketahui kalau dia sebagai khabar. Kenapa? Li'adami dhuhuril i'rab, karena tidak ada kejelasan i'rab ketika itu. Jadi kalau misalkan kayak akhi rafiqi, di situ kan enggak jelas mana rafa mana nasab ya kan. Kalau kita ingin menjadikan rafiqi sebagai khobar, maka rafiqi harus diakhirkan. Kalau misalkan dia didahulukan atas akhi, maka enggak jelas bahwa rafiqi sebagai khobarnya. Kayak contoh kana rafiqi akhi, kana rafiqi akhi. Saudaraku adalah temanku, tapi kita bermaksud rafiqi sebagai khabarnya, tapi nanti akan gak jelas gitu pas, karena bisa jadi kana rafiqi akhi, temanku adalah saudaraku, bisa jadi seperti itu. Maka kalau seperti ini tidak ada kejelasan i'rab, tidak boleh tidak boleh khabarnya didahulukan atas isim, karena akan menimbulkan kerancuan mana yang khabar mana yang isim begitu, mana yang isimnya kana, mana yang khabarnya kana, jelas ya. Wa minhu wa misalu ma tawassata fihi al-khabaru qauluka, adapun contoh yang contoh posisi di mana khabar ditaruh di tengah adalah ucapanmu kana qa'iman zaidun, kana ada qa'iman itu berdiri, siapa zaidun, zaid ya, jelas ya itu. Maka zaidun itu isimnya kana, dia marfu, kemudian qa'iman itu khabarnya kana, dia mansub ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, wa kana dan ada itu haqqan berhak alaina atas kami apa nasrul mu'minin, menolong orang-orang mukmin. Jadi kalau kita terjemahkan secara letter-like, menolong orang-orang mukmin itu adalah hak bagi Allah Subhanahu wa taala. Surat Ar-Rum ayat 47 ya. Wa kadzalika sairu af'ali hadzal bab, dan demikian juga dan waqadlikan, dan yaitu seperti itu pula semua sairu af'ali hadzal babi, seluruh fiil bab ini, minal mutasarrifi wa ghairihi, baik itu fiil yang mutasarrif dari kana wa akhwatuha maupun yang tidak mutasarrif. Kemarin sudah kita jelaskan mana yang mutasarrif dan mana yang tidak mutasarrif ya. Ya juzu tawasutu akhbariha, boleh menaruh di tengah ya khabar-khabarnya, bisyartil madkur, dengan syarat yang sudah disebutkan tadi, yaitu ketika tidak wajib diakhirkan maupun tidak wajib didahulukan. Wa naqala sahibul irsyadi khilafan fi jawazi taqdimil khabari laisa ala ismiha. Sahibul irsyad, yaitu penulis kitab al-irsyad, menukil perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pembolehan mendahulukan khabar laisa atas isimnya laisa. Waswab, apapun yang paling benar adalah jawazu, boleh. Jadi boleh mendahulukan khabarnya laisa atas isimnya laisa. Qala penyair berkata, sali in jahiltin nasa anna wa anhum, falaysa sawa'an alimun wa jahulu. Sali, bertanyalah wahai perempuan, in jahilti, jika kamu tidak mengetahui, an-nasa, kepada manusia. Jadi bertanyalah kamu jika tidak tahu kepada manusia, tanyalah kepada para manusia atau masyarakat, anna, tentang kami, wa anhum, dan tentang mereka. Falaisa sawa'an, maka tiadalah itu sawa'an sama, siapa alimun, orang yang alim, wa jahulun, dan orang-orang yang bodoh. Tidaklah sama orang yang alim dan orang yang bodoh. Nah, ini di sini laisa itu fiil ya, sawa'an itu menjadi khabarnya, alimun itu fiil isimnya laisa, dan jahulun diatafkan kepada alimun. Jelas ya, di sini ditengahkan, ada buktinya. Karena orang-orang ahli nahwu itu memberikan sebuah hujjah itu dengan bukti yang ada di Al-Quran dan dia ada di syair-syair orang Arab. Bagaimanapun juga sumber dari ilmu nahwu yang memang perkataan atau syair-syair orang Arab di zaman dahulu begitu, karena mereka fasih.
Wa dzakara Ibnu Mu'ti anna khabar dama la yataqaddamu ala ismiha. Ibnu Mu'ti menyebutkan bahwasanya khabarnya dama tidak didahulukan atas isimnya dama. Tidak didahulukan atas dama. Fala taqulu, maka kamu tidak boleh mengatakan la usahibuka madama qa'iman zaidan. Aku tidak akan menemanimu selama Zaid berdiri. Nah, di sini madama qa'iman zaidun. Ini menurut Ibnu Mu'ti enggak boleh, ya. Enggak boleh khabarnya dama didahulukan atas isimnya dama. Zaidun isimnya dama, qa'iman itu khabarnya dama tapi ditaruh di tengah. Jadi didahulukan atas isimnya. Enggak boleh menurut Imam Ibnu Mu'ti. Waswabu, ataupun yang boleh nih menurut Ibnu Aqil, jawazu, boleh ya. Yang benar boleh gitu. Qala syair, penyair berkata, la tiba lil aishi ma damat munaghasatan ladzatuhu bi adbittikaril mauti wal harami. La tiba, tidak ada kewangian, tidak ada keharuman, tidak ada keindahan, maksudnya gitu ya. Tidak ada keindahan lil aishi, untuk kehidupan. Ma damat, selama munaghasatan, dirasa susah, apa ladzatuhu, rasa kehidupan tersebut, bidzikaril mauti, dengan mengingat kematian, wal harami, dan masa tua. Jadi menurut penyair ini, hidup ini nggak ada indahnya sama sekali selama ketika mengingat kematian kita masih susah, masih sedih. Jadi waduh, benar bakal mati gitu. Jadi ya emang orang yang berpikir cerdas itu pasti rata-rata orang takut kematian kan. Jadi ketika takut kematian, takut masa tua, sudah nggak bisa fit lagi badannya, sudah nggak bisa bebas bergerak begitu ya kira-kira, maka dianggap aduh sudah nggak sedih. Nah, karena sedihnya itu jadi merasa hidup ini tidak ada indahnya begitu. Wallahu alam ya. Nah, di sini buktinya apa? Madamat munaghasatan ladzatuhu. Jelas ya, damat itu adalah karena wafatuha, munaghasatan itu khabarnya, ladzatuhu itu isimnya, maka di sini bisa didahulukan. Kemudian lanjut, wa asyara biqaulihi wa kullun sabqahu dama hadar. Imam Ibnu Malik mengisyaratkan dengan ucapannya wa kullun sabqahu dama hadar ila anna kullal arabi wa au kullan nuhati mana sabqa khabari dama 'alaiha. Sesungguhnya seluruh orang-orang Arab dan seluruh ulama-ulama nahwu itu melarang mendahulukan khabarnya dama atas dama. Bahwa hada, adapun ini, pendapat ini, in aroda, jika beliau Imam Ibnu Malik menginginkan bihi dengannya, annahum, bahwasanya mereka orang Arab dan ulama nahwu itu mana'u, mencegah takdimah khabari dama alama, atas mencegah mendahulukan khabar dama atas dama, al-mutasilati biha, yang bersambung dengan dama. Contoh kayak la ashabuka qaiman madama zaidun, aku tidak akan membarengimu atau menemanimu selama Zaid berdiri. Famusallawun, maka diterima. Artinya menurut Ibnu Aqil, kalau misalkan pendapat dari yang melarang pendahulukan khabarnya dama atas dama, itu bermakna bahwasanya dilarang juga dilarang mendahulukan khabarnya dama atas madama gitu. Jadi khabarnya madama nggak boleh didahulukan atas madama. Qaiman madama zaiduna, qaiman ini kan khabar tapi didahulukan atas lafaz madama gitu. Famusallawun, maka kalau pendapatnya ini itu benar gitu. Artinya memang khabarnya madama itu tidak boleh didahulukan atas lafaz madama gitu. Kemudian wa in aroda, tapi jika dia menghendaki, maksudnya Imam Ibnu Malik, jika Imam Ibnu Malik menghendaki annahum mana'u taqdimahu ala dama wahdaha, jika Imam Ibnu Malik menghendaki bahwasannya para ulama dan orang-orang Arab itu melarang mendahulukan khabarnya dama atas damanya saja gitu, bukan ma ya, ma-nya nggak masuk. Contoh kayak la ashabuka maqaiman zaidun madama maqaiman dama zaidun. Kayak contoh, aku tidak akan membarengimu selama berdiri Zaid. Wala dzalika hamalahu waladahu fi syarihi. Pendapat ini juga dibawa oleh anaknya Imam Ibnu Malik dalam syarah yang ditulis oleh anaknya.
Fafihi, maka ketika seperti ini, maka dalam hal ini atau dalam ini anggapan ini, anadrun, ada suatu perdebatan. Waladiyadharu, adapun yang jelas, annahu, bahwasanya la yamtani'u taqdimu khabari dama ala dama wahdaha, tidak ada larangan mendahulukan khabarnya dama atas lafadz damanya saja. Tataqulu, maka kamu boleh mengatakan la ashabuka ma qa'iman dama zaidun, aku tidak akan menemanimu selama Zaid berdiri. Jadi ma-nya itu tetap dia paling awal, baru khobar, qa'iman, baru dama. Jadi kalau qoma didahulukan atas damanya saja itu boleh. Tapi kalau qa'iman atau khobarnya dama didahulukan atas ma dama, itu yang nggak boleh ya. Qa'iman ma dama, nah itu yang nggak boleh. Yang boleh ma qa'iman dama, itu boleh kalau kayak gitu. Kama taqulu, sebagaimana kamu mengatakan la ashabuka, aku tidak akan, la ashabuka ma Zaid dan kallamta, aku tidak akan menemanimu selama Zaid berbicara denganmu gitu. Itu penjelasan bait ke 148 teman-teman. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika ada salah kata mohon maaf, jika ada kesalahan silakan dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.